Baiklah, kalau begitu kita lihat yang pertama. Sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, dan yang ketiga adalah Al-Ijtihad. Bisa dilihat semuanya. Al-Ijtihad, Al-Quran ya, hadis, ijtihad itu pada dasarnya ya. Dasarnya. Mari kita lihat apa itu Al-Quran. Pengertian itu apa? Nah, secara bahasa, secara etimologi merupakan kata benda atau masdar dari kata qoro'a. Qoro'a yang artinya membaca. Secara syariat atau secara terminologi, secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi kalau secara bahasa membaca, bacaan, tapi secara istilah atau terminologi, Quran adalah firman Allah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan hal ini Nabi terakhir yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kita tahu bagaimana kalam Allah, firman Allah turun itu pada waktu pertama kali di Gua Hira, ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril saat beliau berkholwat, saat beliau menyendiri, berpikir tentang keadaan zaman jahiliyah yang memerlukan sebuah perubahan, sehingga turunlah malaikat Jibril membaca, mengirimkan firman Allah, menurunkan firman Allah yang ada di Quran, yaitu surat Al-Alaq 1-5, yang mana semua itu dikemas ya, dibukukan dalam sebuah kitab Quran yang utuh yang namanya Al-Quranul Karim, sehingga menjadi yang kita lihat sekarang. Akhirnya kita bisa pahami bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, selanjutnya masih Al-Quran. Al-Quran itu banyak istilah atau nama-nama lainnya. Alkitab bisa, kitab. Ini bisa kita lihat di Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 2. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika Alkitabu kitab. Dzalika mengkono itu Alkitabu kitab. Nah, maksudnya adalah kitab itu kitab. Kitab, Alkitab di situ di dalam Al-Quran disebutkan kata Alkitab, maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua Al-Furqan. Al-Quran itu adalah pembeda di situ, pembeda yang benar dan yang salah. Namanya Alkitab karena dalam bentuk buku, Al-Furqan karena di Quran itu memberikan peringatan bahwasanya di dunia ini ada perbedaan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Yang ketiga Az-Zikr. Az-Zikr itu memberi peringatan, ya, mengingat. Karena dengan membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh kita selalu ingat kepada Allah, dengan menjadi tenang. Ya, ala bidzikri tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, berzikir, kita menjadi tenang. Oleh karena itu kalau membaca Al-Quran itu kita akan tenang pasti. Iya, pasti itu. Dan oleh karena itu pula namanya Az-Zikr, nama lain dari Al-Quran. Selanjutnya yaitu Al-Mau'idah, pelajaran nasihat. Quran itu banyak sekali pelajaran-pelajaran dalam bentuk kisah-kisah Nabi atau apa saja. Kemudian Asy-Syifa itu obat ya, penyembuh. Tidak sedikit orang-orang itu di dalam
membuat orang lain sakit baik secara fisik maupun secara psikis itu tenang dengan Al-Quran, bisa sembuh begitu. Bisa sembuh. Bacakan Al-Fatihah sembuh. Maka itu menjadi. Yang keenam yaitu al-hukum. Di Al-Quran itu penuh dengan aturan-aturan hukum, di mana kita ketika ada masalah, ada sesuatu yang butuh kejelasan bagaimana sikap kita, maka memerlukan suatu kejelasan bagaimana solusi yang harus dilaksanakan, boleh atau tidak, dan seterusnya. Di Al-Quran itu banyak sekali, baik secara umum maupun secara khusus. Oleh karena itu Al-Quran itu disebut al-hukum. Yang ketujuh al-hikmah. Penuh hikmah, penuh kebijaksanaan. Kalau kita mampu mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil sebuah kebijaksanaan, baik dalam bentuk cerita maupun dalam bentuk yang lain-lain dalam Al-Quran, itu maka di situ akan kita dapatkan inspirasi yang mulia, sehingga kita menjadi kreatif, kadang menjadi punya ide-ide yang cemerlang berangkat dari Al-Quran. Bisa berpikir, ya, berpikir misalnya tentang proses penciptaan manusia dalam Al-Mu'minun ayat 13. Kemudian yang ke-8 adalah al-huda, petunjuk. Ya, jelas banyak sekali orang-orang itu ketika mendengar Al-Quran itu tersentuh. Contoh yang paling jelas dan sering kita dengar adalah Umar bin Khattab, bagaimana beliau masuk Islamnya. Surat Toha dibaca oleh adiknya sehingga beliau masuk Islam. Karena itu di Quran itu luar biasa, membuat kita tersentuh bagi yang percaya dan bagi yang belum percaya. Jadi petunjuk. 9 ada al-tanzil, ya, yang diturunkan, karena Al-Quran itu diturunkan tidak tiba-tiba. Kemudian ar-rahman, penuh karunia, ar-ruh, roh. Kemudian al-bayan, penerang, dan banyak lagi nama-nama yang harus al-kalam misalnya. Memang penuh firman Allah, kalam Allah. Al-busra, kabar gembira, nur, cahaya, al-basyair, al-balag, penyampai, al-qaul, perkataan, dan sebagainya. Berikutnya kedudukan Quran sebagai sebagai sumber yang utama. Quran sebagai kitab Allah yang menjadi sumber yang pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam. Jadi semua itu harus bersumber dari Al-Quran, sumber utamanya. Masalah apa saja, baik hablum minan nas minallah, baik vertikal kepada Allah maupun sehingga fungsinya sebagai pedoman, juknis dalam melaksanakan kehidupan itu. Ya, gitu. Ini yang perlu saya sampaikan, sehingga ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran An-Nisa ayat 105, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasimah. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Ya, demikian untuk sementara materi saya khusus Al-Quran, karena apa yang saya sampaikan tadi ada 3 sumber hukum Islam, Quran, hadis, dan istihad. Sementara Al-Quran dulu telah kita sampaikan bagaimana pengertian dan nama-nama serta fungsi kedudukannya. Nanti dikumpulkan catatan-catatan kalian sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, dirapikan lalu ditaruh di meja saya. Terima kasih, kita akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.